Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua di malam hari ini? Semoga malam hari ini teman-teman ya dalam kondisi sehat semua dan saya doakan ya doa terbaik buat kalian semua adalah di mana kalian menjadi orang sukses semua tanpa terkecuali ya. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap jangan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Di mana teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama nih ada sedikit perkembangan nih ya dari market cap-nya. Ya, market cap tadi kan di area 2,6 triliun. Kali ini udah berada di area 2,71 triliun dolar. Sedangkan kalau kita melihat untuk indeks parameter altcoin-nya teman-teman ya, dia berada di area 15 per 100. Untuk Fear and Greed Index berada di area 18, masih dalam kondisi fear, ketakutan. Parameter harga untuk Bitcoin sendiri udah ada recover. Ya terakhir kita bahas kalau nggak salah berada di area 81,9 kalau nggak salah teman-teman ya. Dan kali ini berada di area 83,2. Semoga saja malam hari ini Bitcoin bisa menyentuh di area 85 sampai di kepala 90. Ya, besok sampai di area 95 sampai 100. Harapannya kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat Ethereum udah mulai ada recover sekitar 0,70, XRP 2,52% teman-teman ya. Solana 0,24% dan kalau kita lihat untuk mayoritas altcoin masih didominasi dengan warna merah merona-rona alias meronta-ronta. Oke, ini dari secara overall-nya ya, secara overall keseluruhan dari meme coin atau token-token utilitas ya semuanya mencangkup menjadi satu. Sedangkan kalau kita berfokus pada sektor meme coin ya kan, Dogecoin ini masih koreksi tapi SIBA udah mulai recover sekitar 2,83%, PP koreksi 2,78%, tapi kalau kita lihat secara bersama-sama Trump mengalami kenaikan 8%. Bong 1%, Wave, Pengu, terus di sini ada Melani juga recover ya. Tapi mayoritas sih ya, mayoritas di sini masih dalam kondisi sangkut. Saya yakin teman-teman masih sangkut ya, walaupun udah mulai recover ya. Tapi kan kalau market dalam kondisi seperti ini kita lebih enak ya mandangnya kalau hijau royo-royo meskipun masih dalam kondisi sangkut. Jadi harapan untuk sangkut kita kejemput plus cuannya itu kan selalu ada gitu ya. Mantap jiwa. Dan pergerakan daripada market ya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 ya, itu pergerakannya hampir sama teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri yang diberi garis hijau ya teman-teman ya, we are here ya, dimana di situ pergerakannya hampir sama. Di tahun 2020 itu setelah dia menyentuh di area zona hijau tersebut teman-teman, dia langsung mengalami recover dan membuat ATH-nya. Sedangkan di tahun 2025 kita masih dalam zona hijau ini dan semoga saja pergerakannya sama seperti tahun 2020. Amin, mantap jiwa ya. Dan menariknya untuk SRP sendiri teman-teman, di mana ada proposal komprehensif ya untuk SEC, di mana SRP sebagai aset keuangan strategis Amerika Serikat. Mantap jiwa ya. Kurang lebih seperti ini, US Securities and Exchange Commission. Oke, ini SEC ya, Comprehensive Proposal SRP a Strategic Final Asset for US. Teman-teman mantap jiwa ya. Di sini bisa kalian lihat sendiri-sendiri lah, ini adalah proposalnya teman-teman. Mantap. Semoga saja ya SRP bisa masuk sebagai cadangan aset untuk US. Dan ini adalah SRP ETF filing with ya teman-teman yang the SEC. Oke, you sure ya teman-teman ya. Di sini ada Bitwiz, ada Canary Capital, ada 21 Shards, ada Wisdom Thrift ya teman-teman, ada Propos Shards, terus ada Grayscale, Coin Shard, Volatility Shards, dan ada Frankie Templeton. Nah, jadi jumlahnya ini udah ada perusahaan besar sekitar 9 perusahaan yang udah siap untuk mengajukan, bukannya udah siap ya, yang udah mengajukan gitu ya untuk ETF-nya daripada XRP teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri produk name-nya ya, dari Bitwiz itu Bitwiz XRP ETF, Canary Capital itu ada Canary Capital XRP ETF, dan seterusnya teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan berikutnya dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana ada usulan SRP sebagai aset cadangan strategis Amerika Serikat itu muncul di situs resminya SEC. Dan di sini berikut adalah faktanya teman-teman ya. Oke, jadi SEC Amerika Serikat baru-baru ini menerima proposal tentang bagaimana pemerintahan Amerika Serikat dapat memperoleh keuntungan dari memanfaatkan SRP sebagai aset keuangan strategis, tetapi ada kendalanya.
Sebuah dokumen yang baru muncul mengusulkan agar pemerintah Amerika Serikat itu memanfaatkan SRP sebagai aset keuangan strategis dengan alasan bahwa hal ini dapat membebaskan likuiditas keuangan besar-besaran, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat posisi negara dalam ekonomi digital yang terus berkembang. Disarankan kepada SEC oleh Maximal Staudinger ya, proposal tersebut mengeluarkan rencana multifase untuk mengintegrasikan SRP ke dalam sistem keuangan Amerika Serikat, menghilangkan hambatan regulasi dan bahkan membentuk cadangan Bitcoin nasional. Nah, akan tetapi dokumen tersebut juga berisi saran-saran yang tidak praktis ya, seperti membeli lebih banyak Bitcoin daripada yang sebenarnya ada. Hal ini menambahkan pertanyaan seputar kelayakan lebih jauh. Dokumen tersebut tampaknya tidak berafiliasi dengan SEC. Adopsi nasional XRP. Nah, sebagai konteksnya proposal Staudinger berpusat di sektor pengintegrasian SRP ke dalam sistem perbankan Amerika Serikat. Ya, karena memang SRP ini ya diciptakan teman-teman ya untuk merangkul daripada sektor perbankan. Ya, intinya kalau ini bisa mengambil 1% saja dari transaksinya SWIFT, maka kita akan melihat nih perkembangan yang cukup signifikan bagi SRP. Menekankan bahwa aset tersebut memiliki potensi untuk membuka modal yang saat ini terikat dalam akun Nostro Global, teman-teman ya. Terus menurut dokumen tersebut, sekitar 27 triliun dolar disimpan dalam akun Nostro di seluruh dunia. Dengan Amerika Serikat menyimpan sekitar 5 triliun dolar, proposal tersebut mengeklaim bahwa dengan mengganti mekanisme likuiditas tradisional dengan SRP, sebesar 1,5 triliun dapat dilepaskan sehingga memberikan fleksibilitas ekonomi. Nah, kurang lebih ya seperti ini ya, comprehensive proposal XRP strategic final asset for the US, teman-teman ya. Economy analyst unlock trillion torque XRP. Kategorinya di sini teman-teman ya, amountnya ya global national account ya 27 triliun dolar, US SARS Nostra account ada 5 triliun dolar, capital release using SRP 30% sekitar 1,5 triliun dolar, unknown saving on transaksi fee 0,5% sebesar 7,5 billion dolar, teman-teman ya. Nah, ini adalah keterangannya. Oke, nah kalian bisa baca-baca di sendirilah. Perombakan regulasi untuk membersihkan jalur SRP. Untuk mengintegrasikan SRP sepenuhnya, proposal Staudinger menyerukan perubahan hukum pada peraturan. Proposal tersebut berkembang agar SEC secara resmi mengklarifikasi bahwa SRP sebagai aset pembayaran bukan sekuritas dan mencapai penyelesaian dengan Ripple gitu ya. Jadi intinya ya, penghalang terbesar bagi XRP itu adalah kasusnya Ripple versus SEC. Itu aja teman-teman ya. Semisal tahun 2020 tuh ya kan, nggak ada kasus seperti ini, saya kira harga XRP nggak akan semurah ini gitu kan. Nggak akan di bawah ya 5 dolar. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi ya buat teman-teman semua yang saat ini masih pegang SRP ya, kita lihat saja teman-teman ya. Kita lihat saja di siklus-siklus ini apakah SRP akan mengalami rally kembali. Tapi kalau memang ada announcement seperti yang dikeluarkan SEC terhadap Kraken, SEC terhadap Coinbase, bahwasanya mereka mencabut gitu ya tuntutan terhadap kedua bursa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kalau announcement tersebut ditujukan kepada SRP, maka kita akan melihat nih volatilitas harga yang cukup mantap jiwa. Oke. Cuman ya harus tetap disclaimer teman-teman ya. Semoga saja SRP bisa ke area 3 sampai 5 dolar dalam waktu dekat. Amin. Tetap semangat dan salam cuan.